Oke, kembali lagi dalam episode yang terbaru dan pada episode ini kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita kerjakan di episode sebelumnya. Dan untuk kalian semua yang belum melakukan subscribe, kalian bisa melakukan subscribe dan kalian juga bisa nyalakan loncengnya untuk kalian tetap dapat mengikuti update-update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita kembali ke file yang telah kita kerjakan di episode sebelumnya. Sebelumnya kita sudah sampai di sini ya, kita masih ingat kita sudah menggerakkan rodanya seolah-olah maju ke depan dan sekarang kita akan melakukan pergerakan menggunakan konsep 3D layer. Nah, 3D layer ini nantinya kita akan membuat mobilnya itu akan maju ke depan. Ya, pertama-tama ya saya melakukan pembesaran pada durasinya ya, bisa dipencet langsung ke misalnya tadi ketiga, pencet N ya, dia akan memperbesar area durasi, lalu bisa juga di 10 ya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat 3D layer-nya terlebih dahulu. Nah, di sebelumnya kita sudah mengurutkan ya urutan-urutan dari layer-layer ini. Nah, di paling bawah saya ingin membuat background terlebih dahulu. Bagaimana cara membuat background? Saya tinggal melakukan layer, lalu kemudian solid ya seperti ini. Dan kemudian misalnya saya berikan backgroundnya warna warna abu-abu terlebih dahulu. Nanti warna bisa dirubah jika dirasa kurang oke ya. Kemudian saya menariknya ke eh, ya saya hanya butuh setengahnya saja. Mungkin seperti ini ya. Kemudian saya pencet position P dan saya turunkan. Ya. Kemudian saya akan membuat dia turun ke bawah. Jadi yang saya lakukan adalah saya menariknya terus sampai di layar paling bawah. Ya, jadi seperti ini ya. Dan kemudian di paling bawah lagi saya berikan layer new solid. Ini untuk memberikan langit ya, langitnya. Layer new solid. Kita akan membuat langitnya karena malam hari mungkin biru ya. Oke, dan kemudian saya tarik ke bawah juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk suasananya ya. Dan kemudian di sini ada bulan ya, ada bulan. Bulan itu kemarin kita kasih nama sun ya. Nah, si sun ini saya tarik, saya letakkan di ya di setelah tanah ya, di setelah tanahnya kita berikan sun. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan membuat pergerakan maju gitu ya. Dan sebelumnya ini kalau diperhatikan, mungkin saya akan mematikan dulu si mobil ya, mobil car-nya. Nah, nah car ini oke, untuk car kita bisa taruh di paling atas ya. Jadi si motion itu kita letakkan di paling atas. Ya, karnya di paling atas. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menyusun, ya, menyusun eh, pepohonan dan juga tenda-tenda ini. Kalau kita lihat di sini, tenda-tendanya harusnya dia ada di layer yang lebih atas sehingga ten 1 sampai ten 5 saya pindahkan dia. eh, ya, saya pindahkan dia di sini. Oke, kemudian di sini ada highlight mobil. Highlight mobilnya pun saya pindahkan di paling atas ya. Nah, jadi dia ada di belakang, ada di atasnya kaca ya. Oke, ini sudah benar. Tapi tennya ini kita lihat di sini harusnya biru ada di bawah sehingga biru ini ada satu dan dua ya, satu dan dua. Satu dan duanya saya pindahkan ke layer yang lebih bawah dari 3, 4, 5. Oke, kemudian kartnya ini ada satu lagi. Oke, cukup.
Oke, ini masih ada satu. Ya, yang ten 3-nya kita pindahkan di belakang. Oke, sehingga tidak ada yang eee, nabrak ya, secara desain. Oke, lalu kemudian apa yang saya lakukan dan kita lihat di sini ada spruce. Ya, spruce ini pohonnya, pepohonannya yang ini memang lebih depan ya, yang besar di belakang. Oke, kita biarkan saja. Nanti kita atur di sudut pandang dari 3D layernya. Oke, sekarang kita kembali ke car. Kita kita lihat di sini ya, ada sebuah car di sini ya. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, yang kita lakukan adalah kita harus menyalakan semua eh, yang ada di sini ya, itu menjadi 3D. Nah, untuk itu sebetulnya ini eh, kita bisa membuat motionnya ya, motionnya ini kita parenting terlebih dahulu ke si car ya, kedua motion kita parenting ke si car. Apa efeknya? Efeknya adalah saat kita membuat pergerakan dia akan nempel ya, kemanapun kita menggerakkan si car-nya dia akan nempel. Oke, saya kembalikan dulu ke posisi semula. Dan kemudian apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan saat ini adalah saya ingin membuat saya ingin membuat si mobilnya ya, si mobilnya dan ini semua menjadi satu ya, ban dan segala macam ini cukup saya jadikan satu, saya atau tidak perlu jadi satu juga it's okay ya, tapi lebih baik dijadikan satu ya. Kita jadikan satu terlebih dahulu. Ya, termasuk dengan si highlightnya ya. Saya klik kanan, oh ya highlightnya pun saya mau highlightnya masuk juga ke car. Walaupun nanti highlightnya kita bisa bikin motion juga ya. Eh, oke, ini sudah. Ini belum masuk ke car ya. Si motion motion yang kanan ya, kanan kiri harus jangan ada yang ketinggalan. Ya, harus masuk ke car. Ya, lalu kemudian apa yang kita akan lakukan? Eh, ke keempat file ini saya pre-compose ya, saya pre-compose terlebih dahulu. Car run. Ya, oke. Dan sekarang saya 3D layerkan. Ya, semuanya saya 3D layerkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya buat 3D layer semua dari car sampai spruce ya, pohon-pohonan itu. Oke, sekarang kita mulai dengan membuat 3D layer. Ya, untuk background saya tetap membuat mereka tidak 3D layer, backgroundnya biar biasa saja ya. Tetapi yang akan kita mainkan adalah kita akan mainkan si ketiga ke ini apa layer-layer lain. Nah, sebelum itu saya klik layer, lalu saya klik new null object ya. Kemudian saya layer, saya new dan saya new ke kamera ya. Oke, dan kemudian kameranya saya parenting ke 0. Oke, cukup seperti ini. Dan jadi saya menggerakkannya nanti dari si 0, bukan dari si kamera. Lalu kemudian eh, yang kita lakukan adalah kita akan meletakkan posisi-posisinya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita ada satu view ya. Kita bisa buat dia jadi di 4 view ya. Dengan 4 view seperti ini kita bisa melihat posisi dari masing-masing ya. Di sini ada aktif kamera. Ini gambar terlihat dari depan, ini dari top dan ini dari samping ya. Kita lihat di sini bahwa kalau kita perhatikan di sini ya, jadi saya akan memundurkan terlebih dahulu mulai dari si car, ya, si mobil berjalan tadi, saya akan mundurkan dia. Oke, kemudian apa yang saya lakukan? Saya tarik sumbu Z-nya. Ini warna biru ya, di sini kelihatan. Saya tarik dia mundur. Anggaplah dia di sini. Oke, ya. Kalau kita perhatikan di sini kameranya start dari sini ya, ini terlihat dari jauh ya. Kemudian apa yang saya lakukan lagi? Saya matikan dulu untuk si car-nya. Dan apa yang saya lakukan? Saya akan menata posisi-posisi
dari semuanya ini ya. Jadi mungkin dari tenda yang nomor 4 ya, tenda nomor 4-nya kita buat dia ada di sini, dan kemudian tenda nomor 5-nya saya buat dia ada di belakangnya. Nah, kalau kita bingung ya kita bisa change color ininya ya, di sini ada pilihan change color ya, ini ya, supaya membedakan. Misalnya yang tadi pertama adalah red, lalu yang kedua mungkin kita ganti menjadi yang lain, maybe green ya. Lalu si car-nya ya, car-nya ini bisa aja kita rubah lagi jadi yang mungkin jadi yellow ya, biar kelihatan. Oke, lalu kemudian kita buat untuk tenda yang belakang ya. Tenda belakang ini kita tenda nomor 1 ya, nomor satunya kita bisa cek ada di mana. Ini ya, Dip. Sepertinya tenda yang paling depan itu ada di nomor 3. Oke, sorry, nomor 2 tadi ya, kalau tidak salah. Tenda kedua malah. Ya, tenda kedua. Oke, tenda keduanya ini, tenda kedua saya pindahkan dulu dengan sini. Ya, supaya urutannya. Lalu saya buat dia warna yang lain. Kita bisa pilih warna, mungkin warna aqua. Oke, setelah itu saya majukan dia. Sorry. Ya, setelah itu saya majukan. Oke, dan kemudian tenda berikutnya, ya tenda berikutnya kita kasih warna orange maybe. Ya, tenda berikutnya warna orange. Dan kemudian untuk tenda satu lagi terakhir adalah tenda 3. Ya, tenda 3 kita akan buat dia maju juga ya. Mungkin purple. Oke. Oke, ini terlalu ke depan. Ya, hati-hati jangan sampai terlalu depan. Kita buat dia mana tadi? Ya, kita buat dia mundur. Mungkin mundur di sini, oke? Sebentar ya. Ini. Iya. Ups, cukup. Ya. Ya, kurang lebih dia ada di situ. Dan lalu kemudian untuk ini spruce-nya, ya, spruce yang pertama. Spruce yang pertama kita ganti warnanya dulu supaya terjadi perbedaan si foam mungkin. Ya, dan kita majukan dia. Oke, cukup. Dan kita juga bisa majukan yang spruce berikutnya. Spruce berikutnya mungkin kita kasih warna yang belum tadi, fuchsia, fuchsia belum ya. Oke, sudah urutannya sudah sesuai sebetulnya ya. Jadi udah ada urutan di sini. Ya, ya. Jadi yang paling ini ada di belakang. Lalu kita bisa kembali ke satu view ya, kembali ke satu view untuk lihat ya di sini. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini kita perhatikan spruce yang ini yang pertama, yang spruce yang warnanya lebih muda, dia seperti tidak menempel ke tanah. Jadi ini kita bisa turunkan Y-nya. Ya, sudah menempel ke tanah. Ya.
supaya tadi tidak terlihat bahwa dia itu mengambang ya. Oke. Begitu juga dengan kalau kita perhatikan di sini si tenda yang ini, tenda yang belakang ya, tenda yang belakang ini ada di tadi itu tenda nomor 3 kalau tidak salah ya. Oh bukan, dia tenda nomor 1 kah? Ya, tenda nomor 1. Tenda nomor 1 ini saya tarik warna hijau ya, tarik sumbu Y-nya, kita tarik sumbu Y-nya lalu kita turunkan. Oke. Ya, biar tidak mengambang di tanah. Ini juga sedikit seperti tidak menempel di tanah, jadi nomor 2 pun saya turunkan sedikit. Ups, bukan nomor 2, nomor 1 harusnya ya. Oh, ya. Oh, sorry, nomor 1 itu yang di sebelah kiri ya ternyata ya. Oke, berarti si nomor 3. Nomor 3 itu coba ya kita turunkan. Iya, nomor 3 dia. Ya, sudah nempel di tanah, nempel di tanah, nempel di tanah. Oke, ya, jadi kita bermain dengan sudut pandang mata kita. Oke. Nah, kemarin kita buat file ini dengan ukuran yang sangat besar, terutama untuk ukuran bulannya. Kenapa? Supaya ketika nanti kita bikin dia maju ya, bulannya itu tetap ukurannya besar dan tajam ya, gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita nyalakan lagi si mobilnya ya. Untuk menyalakan si mobil, nyalakan mobilnya ya, kita lihat di sini. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya tinggal memajukan si mobilnya. Bagaimana cara memajukan mobilnya? Ya, memajukan mobilnya ya tadi kita sudah lihat di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita akan bermain cukup di sumbu Z-nya saja ya. Jadi kita klik di transform ya. Di sini ada kita lihat di sini positionnya. Pertama kita misalnya gerakan dia dari 0 detik ya. Saya buat dia menjadi 2 view ya, di mana saya juga bisa mengganti. Nah, ini view-nya seperti ini. Ya, kita lihat ini dari atas, dari top. Saya cuman hanya memajukan saja. Saya cukup memajukan terus sampai di tenda-tenda gitu ya. Nah, jadi pada saat saya bisa lihat di sini, pada saat ini saya gerakkan, ya. Nah, bisa dilihat di sini yang maju adalah sumbu Z-nya. Ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya cukup memajukan dia ya. Jadi saya majukan dia. Tadi saya tarik mundur dulu ya. Saya tarik mundur dulu. Ya, ya, segini cukup. Kemudian saya position, klik ya. Dan mungkin saya buat dia tidak harus sampai 10 detik. Saya buat dia sampai 5 saja. Ini bisa diatur aja nanti ya, mau kecepatannya berapa, saya buat dia misalnya sampai 5 dan kemudian yang saya lakukan adalah saya tinggal memajukan ya. Saya memajukan dan ini saya kembalikan lagi ke di sini juga bisa ya. Kalian bisa scroll di mouse kalian, cukup di scroll saja. Kemudian jangan lupa diklik di sini sehingga muncul ininya ya dan zoom Z ini saya majukan. Saya buat dia maju, saya tekan shift biar dia tetap majunya lurus. Oh, hati-hati juga. Kalau ditekan shift dia seringkali lebih cepat. Ya, oke, tidak perlu sampai sejauh itu. Nah, sampai sini saja. Oke, dan kita lihat di sini. Oke, hmm, oke, oke. Saya ada sedikit kesalahan. Saya akan ulang ya. Jadi tidak mengulang sebenarnya. Jadi cukup. Tadi ini saya lupa ya.
Ini untuk tenda dan segala macamnya harusnya scalingnya kita besarkan dahulu. Ya, jadi ini tenda sampai spruce saya pencet S. Ya, ini mungkin saya bisa besarkan di 80 atau di 90. Ya, cukup. Jadi ketika nanti dia jalan ke sana, ya seperti ini. Lalu kita lihat one view dan kita coba play. Ya, dia memasuki bumi perkemahan ya ceritanya. Jadi dia jalan dan ketika dia mendekat ke tenda ya, ukuran tenda biasanya tidak eh, lebih besar dari ukuran ya atau setinggi-tingginya pun setinggi ukuran mobil ya. Jadi kalau tadi terlalu kecil ya, kalau kita masih dengan ukuran 67 itu sangat kecil sekali. Nanti ketika mobil itu melaju, ukurannya jadi tidak skala ukurannya jadi tidak bagus gitu ya. Dan ini kita bisa lihat di sini ya, dia masuk ke sana dan oke, sedikit menembus ya. Nanti kita geser tendanya supaya dia tidak menembus mobilnya. Ya, ya tendanya tadi mungkin tenda yang di depan, tenda 4 dan 5 ya, tenda 4 dan 5-nya ini kita bisa sedikit menggeser ya. Saya geserkan tendanya. Ya, tendanya mungkin bisa di situ. Oh, terlalu banyak. Ah, yang ini juga saya akan geser ke kanan. Oke, lalu tenda yang ini kita geserkan lagi supaya terlihat. Ya, itu tenda ketiga. Tidak salah. Iya, tenda tiga. Saya geserkan lagi. Oke, lalu tenda tenda satu, tenda satu saya geserkan juga. Ya, supaya masih tetap terlihat. Oke, cukup dan kita play ulang. Ya, di sini kaki tendanya seharusnya sudah tidak tertabrak lagi. Ya, jadi ini permainan sudut pandang saja. Bagaimana kita menyusun layer-layer itu menjadi sebuah rangkaian atau susunan di mana kita membuat jalan di tengah dan mobil itu melewati tenda-tenda tersebut dan tidak ada bagian dari tenda yang tertimpa oleh mobil ya. Nah, ini sudah benar. Ya, kita bisa lihat kaki tendanya tidak tertimpa oleh bodi dari si mobilnya dan kita lihat yang sebelah kanan juga tidak tertimpa ya. Jadi dia berjalan seolah-olah menyusuri eh, nah, ini masih ada yang tertimpa. Ya, kalau masih ada tertimpa berarti kita harus geserkan dia ya, si tenda 2. Tenda 2 ada yang tertimpa. Jadi tenda 2 ya, tenda 2 kita geserkan. Ya, kita buat dia ada di belakang. Oke, kita play. Ya, semuanya aman, tendanya dilewati dengan baik ya. Dan sepertinya kita bisa buat dia kita buat dia sampai ke belakang
ya. Jadi kita buat dia sangat ke belakang gitu ya. Jadi nanti tadi positionnya dia masih hanya sampai di eh, dia hanya positionnya kalau kita perhatikan tadi ya, di sini positionnya masih hanya sampai di belum melewati pohon-pohon ya, pohon-pohonnya itu ada di situ ya. Kalau kita perhatikan di sini tadi ya, saya mau buat dia sampai melewati pohon, jadi ini saya hapus. Lalu saya majukan dia sampai di belakang sekali. Iya, seperti ini. Ya, tidak apa-apa sampai di belakang, atau mau lebih jauh lagi juga sangat boleh. Ya, ya, seperti itu. Oke, saya sudah berjalan sampai situ. Ya, sekarang kita akan play dia. Saya akan play dia satu view. Jadi kalau diperhatikan di sini secara sudut pandang, dia melewati tenda-tenda yang ada ya, tenda dari tenda kuning, tenda biru ya, sampai ke pohon-pohon. Ya, seperti itu. Nah, terakhir yang akan saya lakukan adalah kita akan membuat efek kamera. Ya, efek kamera supaya kita bisa melihat bahwa ya terjadi pergerakan juga, bukan hanya pergerakan dari si eh, mobilnya, tetapi juga pergerakan dari si kameranya. Ya, mobilnya saya matikan dulu ya. Dan sekarang kita bermain di nol kamera ya. Nol kamera seperti tadi ya, kita perlu tahu nol kameranya ada di mana ya. Tentu saja 3D layernya harus kita nyalakan. Lalu kemudian di sini kita perhatikan ya, sama seperti tadi, dua view horizontal ya, dan si nol kamera kita coba ganti warna, mungkin warna sandstone atau warna lavender. Lavender tadi sudah ada yang mirip-mirip ya, kita coba ya, kita ke warna dark green saja. Nah, cukup ya. Ini kita bisa mainkan. Jadi kalau sekarang saya mainkan kameranya. Nah, kameranya juga bisa kita mainkan. Jadi kameranya kita bisa tarik kameranya. Ya, kita tarik kameranya di sini. Tarik lagi. Lebih maju. Ya, ya, kita bisa mainkan di situ, dan kameranya di sini saya pencet P. Ya, saya klik di sini. Ya, lalu di posisi 5 saya mundurkan kameranya. Ya, jadi saya kembalikan dengan si mobil yang maju. Ya, sehingga kalau mobilnya kita nyalakan, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah ya, kita bisa mendapat efek yang menarik ya. Oke, saya play. Ya, terjadi perbedaan kamera dan mobil yang bergerak ya. Dan ya, sudah mendapatkan efek yang cukup bagus ya. Mobil dan kameranya sama-sama bergerak.
biasanya teknik seperti ini juga ada di film-film ya, di mana mobilnya bergerak maju tetapi kameranya mundur gitu ya, pergi menjauh. Ya, demikian episode ini dan kita masih akan ada lagi satu part ya. Kita akan membuat lebih cantik lagi atau lebih keren lagi dari pergerakan animasinya di part ketiga. Ya, jadi buat kalian yang telah menonton part 1 dan part kedua, kalian bisa tetap menonton channel ini dan jangan lupa untuk lakukan subscribe dan nyalakan lonceng kalian sehingga kalian dapat terus mengikuti channel ini. Terima kasih, Mason pamit.